Shalom, saudara dalam Tuhan. Saudara, beberapa waktu lalu, Ustadz Ipung berusaha memualafkan seorang perempuan. Dan rupanya perempuan ini buat satu klarifikasi dan dia merasa bahwa dia dijebak saudara dalam Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa kisahnya? Mari kita melihat cuplikan video yang berikut ini terlebih dahulu. Apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Ini yang mulai saya atau Bu Melani? Apa aja? Saya aja. Terusnya dia bilang nggak apa-apa ya Bu, kita rekam, nggak apa-apa lah, nanti saya mau lihat gitu. Tapi dia nggak ngomong untuk mau dibuat apa-apa, saya nggak diberitahu seperti itu dari awal. Saya juga tidak tahu riwayatnya Pak Ipung ini seperti apa, nggak tahu. Setelah kalau nggak diomongin kalau Pak Ipung ini orangnya suka memualafkan orang, saya nggak ngerti. Jika Alkitab ini ternyata adalah sebuah kebenaran, maka orang Kristen masuk Surga. tidak. Orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Kalau misalnya dari awal saya diberitahu, pasti saya tolak. Betul, semua orang bilang bahwa kamu ini kena jebak. Betul, semua orang yang nonton, semua bilang kalau saya dijebak. Saya tidak pernah ada pikiran untuk pindah agama. Seperti itu. Dan saya tidak akan menggadaikan iman saya demi apapun. Alhamdulillah, ini adalah wujud persaudaraan, beda agama tapi rukun. Nah, seperti saya sama Bu Melani. Dan kali ini teman-teman, saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Melani, yang pada akhirnya kita akan tanyakan kepada Ibu Melan apakah yang sebenarnya sedang terjadi ketika Ipung Atria melakukan diskusi agama tersebut yang kelihatan jomplang, ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ngobrol dengan Ibu Melan, ya. Bu Melan, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bu Melan, thank you sudah bergabung ya di dalam recording kali ini, Bu Melan. Ya. Bu Melan, ketika muncul video tersebut, apa pendapat Ibu? Ya, apa pendapat Ibu tentang video yang dimunculkan oleh Ustadz Ipung Atria itu? Ya, cukup kaget banget gitu loh saya. Jadi enggak tahu kalau itu akan diviralkan seperti itu. Saya cukup kaget banget gitu. Kaget ya. Dan karena enggak ada izin dari saya gitu. Tidak berizin ya. Ya. Oke. Ibu tentunya berarti melihatnya secara negatif ya dengan kemunculan video tersebut ya, Bu Melan. Ya, betul, karena saya enggak tahu juga gitu kan. Begitu saya ditelepon, loh kamu kok masuk ini, wah saya kaget juga sama, karena saya nggak tahu kalau itu akan disiarkan seperti itu kan, ya mestinya saya nggak berkenan gitu. Mungkin kita mundur sedikit ya Bu Melan ya. Bu Melan gimana ceritanya kok bisa sampai ada di video tersebut? Mungkin Bu Melan bisa cerita sedikit. Oh gitu. Nah, pertama itu saya ke tempat teman saya yang memang sahabat saya dari SMP. Dia tuh buka warung atau pujasera, yang waktu itu saya ke sana, terus waktu saya selesai sudah mau pulang, dia katakan tunggu sebentar gitu. Nah, habis jadi udah mau pulang dulu? Iya, mau pulang sama teman saya nggak boleh. Nah, terus dia datang, ternyata Pak Ipung itu katanya mau ke situ, mau ke sana, terus ngobrol ya gitu. Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu, mau ngobrol sih, masa orang mau saya tolak kan nggak mungkin. Nah, terus dia datang, benar saya sudah nggak mau ya, karena kalau ngobrol dia langsung keluarkan Alkitab TB1, TB2 dan begini, mari kita jadikan Alkitab ini sebagai panduan kehidupan dan jaminan kehidupan kita sampai kelak di akhirat. Jika Alkitab ini ternyata adalah sebuah kebenaran, maka orang Kristen masuk surga. tidak. Orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Alkitab TB1, TB2 dan satu lagi Alkitab yang Arab ya? bahasa Arab gitu dia. Iya.
Wah, saya kaget banget dan ekspresi saya kan juga seperti itu. Loh, mau ngapain ini, aku bilang gitu kan. Apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Ini yang mulai saya atau Bu Melani? Apa aja? Saya aja. Apa aja? Saya aja. Terusnya dia bilang nggak apa-apa ya Bu, kita rekam, nggak apa-apa lah, nanti saya mau lihat gitu. Nah, apa sih yang mau diobrolkan supaya kita waktu, karena sudah malam juga kan itu. Nah, tapi dia nggak ngomong untuk mau dibuat apa-apa, saya nggak diberitahu seperti itu dari awal. Kalau misalnya dari awal saya diberitahu, pasti saya tolak. Kalau misalnya dari awal saya diberitahu, pasti saya tolak. Pasti saya tolak. Pasti saya tolak. Pasti ditolak ya. Ya, jadi ini ceritanya tolak. tidak ada pemberitahuan apa-apa, lalu tiba-tiba. Nah, gitu, kita cuman mau kondisi mau diskusi aja gitu. Coba kita baca ya Bu ini. Terus saya suruh baca nih. Oh ya, saya tahu saya Alkitab ini. Terus saya disuruh baca, dia ambil ayat-ayat asal comot ayat saya gitu. Terus saya nggak setuju lah, dia bilang seperti ini, kayak ini orang Kristen harus tidak boleh makan babi. Ini semua sebenarnya saya tahu jawaban, cuma saya bukan porsi saya untuk menjawab sebenarnya kan gitu. Iya. Bukan porsi saya untuk menjawab sebenarnya. Terus saya suruh baca, ini Bu tolong dibaca. Saya nggak kelihatan mata saya bilang gitu. Gitu, saya nggak mau baca. Nah, akhirnya saya baca lewat HP saya. Itu saya baca aja kelihatan kalau saya kayak sepertinya nggak berat gitu. Udah nggak tertarik ya? Iya. Nah, terus akhirnya sampai selesai dulu saya bilang, saya dengan keadaan seperti itu saya nggak asal ngomong gitu Ustadz Ipung. Dan saya juga tidak tahu riwayatnya Pak Ipung ini seperti apa, nggak tahu. Setelah kalau nggak diomongin kalau Pak Ipung ini orangnya suka memualafkan orang, saya nggak ngerti. Di Indonesia ini sudah ada aturan penyebaran agama, aturan untuk pensiaran agama. Masih ada nih teman-teman dari kekristenan yang belusukan gitu. Belusukan dalam arti mereka mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka gitu. Itu masih ada. Masih ada. Buktinya banyak. Oke. Itu kan sebenarnya dilarang. Di pemerintah ada aturannya. Itu hal-hal sudah dilarang dan ada sanksinya. Pernah nonton nggak video ada misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia? Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Bentar. Bukankah kalau di masjid juga ngomong, ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya. Hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar, ini jangan sampai misalnya begitu kan, orang lain kedengaran gitu misalnya gitu. Ya, ini kritik ya, ada kritik macam itu ya. Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Saya juga tidak tahu riwayatnya Pak Ipung ini seperti apa, nggak tahu. Setelah kalau nggak diomongin kalau Pak Ipung ini orangnya suka memualafkan orang, saya nggak ngerti. Baik, saudara Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang perempuan di video tadi, yang beberapa hari kemarin ya videonya viral, di mana dia bincang-bincang dengan Ustadz Ipung, dan dalam videonya itu Ustadz Ipung berusaha memualafkan perempuan ini ya dengan mengatakan bahwa kalau Alkitab di akhir zaman terbukti salah, maka Kristen masuk neraka, dan kalau Alkitab di akhir zaman terbukti merupakan kitab yang benar, maka Islamlah yang masuk surga. Karena menurut Ustadz Ipung, Islamlah yang mengikuti aturan Alkitab. Dan ini lucu, ngawur, dan tidak masuk akal. Dan saudara ulang Tuhan, puji Tuhan ya, apa yang dia sampaikan tidak membuat perempuan di video tadi mualaf, saudara ulang Tuhan. Dia tetap kokoh, tetap teguh di dalam Yesus Kristus, dan imannya tetap kepada Yesus Kristus. Ya, itu yang kita syukuri, dan semoga di kemudian hari Ustadz Ipung tidak lagi melakukan hal yang sama, karena tidak baik, saudara Tuhan. Apalagi perempuan ini mengatakan bahwa dia merasa dijebak gitu loh. Ya, jadi sekali lagi
Semoga hal semacam ini tidak terjadi lagi. Dan di video tadi ada juga videonya Donditan yang mengatakan bahwa ya, masih ada orang Kristen yang menyebarkan agamanya. Nah, sementara dia sendiri suka melakukan hal yang sama. Dan seorang ustadz lain tadi di video tadi mengatakan bahwa ada juga orang Islam melakukan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa itu sah saja karena mereka mayoritas. Emang apa bedanya mayoritas dengan minoritas di Indonesia ini? Ya, kita sama kedudukannya di mata hukum. Kita sama kedudukannya di mata pemerintah, saudara Tuhan. Ya, sebenarnya tidak ada istilah mayoritas minoritas di Indonesia ini, karena semua agama di Indonesia ini yang sudah disahkan oleh pemerintah, ya, sama-sama berjuang untuk Indonesia ini. Ya, sejak Indonesia ini belum merdeka hingga sampai saat ini. Ya, jadi sekali lagi kita sama di depan hukum, tidak ada bedanya. Jadi jangan Donditan mengatakan bahwa karena dia mayoritas maka dia bebas menyebarkan agamanya gitu loh. Tidak boleh. Ya, kalau Donditan mengatakan hal itu, kami pun ya harus sama. Jangan kamu melarang kami kalau kami menyampaikan tentang agama kami, ya, sama seperti yang kamu lakukan gitu loh. Ya. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Selebihnya silahkan berikan tanggapan saudara. Silahkan tulis di komentar saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, saudara Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.